Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lina Wijaya di sini akan coba tanggapi satu komentar dari Herli ya kalau nggak salah. Coba sebutkan satu ayat yang Yesus berkata, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Ini sebenarnya satu komentar yang sudah basi, sangat jadul, tidak membutuhkan konfirmasi, tetapi memang menjadi favorit ya. Mereka menanyakan. Mereka harus tahu, seluruh dunia harus tahu, di dalam Matius pasal 4, itu di ayat ke-8 dan 9 saya bacakan ya. Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Jadi kita tahu persis ya, bahwa kalau ada pihak yang mengemis, menyuruh, memaksa, meminta, memohon orang untuk menyembah dia, maka itu pasti iblis, bukan Tuhan. Nah, Yesus Kristus sejatinya adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Maka dia bukan iblis yang doyan minta disembah. Bahkan pakai baik kasih imbalan. Aku kasih kamu imbalan loh, asal kamu sembah aku, sujud loh. Itu iblis ya, sekali lagi hanya iblis yang ngemis-ngemis, yang mohon minta disembah. Kenapa iblis meminta disembah? Kenapa iblis memohon disembah? Karena iblis tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keselamatan, tidak memiliki kuasa. Ya, sebab itu dia membutuhkan dukungan dari pihak lain. Nah, itu iblis, itu pekerjaan iblis. Tetapi ketika Yesus Kristus ada di muka bumi, dia tidak pernah meminta dukungan pihak manapun. Karena sejatinya dia adalah manusia ilahi, dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri. Kuasa melekat pada dirinya untuk di sorga, di bumi, dan di dunia orang mati. Itu sebab kalau teman-teman baca lagi lanjutannya ya, biar seru kita baca. Ayat 10-nya. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu," yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang saat itu sedang berbincang-bincang dengan iblis ya. "Dan hanya kepada dia sajalah engkau beribadah," yaitu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iblis itu diusir teman-teman ya. Perhatikan ayat yang ke-11. Apa buktinya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri? Ya, karena semua orang mengakui, semua keyakinan yang percaya bahwa malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan. Jadi pesuruhnya Tuhan, pelayannya Tuhan. Ayat 11 luar biasa. Iblis lalu meninggalkan dia karena tidak mempan ya, suruh-suruh sembah siapa iblis. Tidak ada kuasanya. Ketika dia diusir, iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wow, haleluya, puji Tuhan. Mana ada satu manusia di muka bumi ini yang malaikat turun dari sorga melayani dia? Tidak. Apalagi nabi palsu, rasul palsu, nabi KW, rasul KW. Enggak. Oke ya teman-teman, dapat 2 poin besar di sini. Hanya iblis yang mengemis, memohon, meminta disembah karena dia tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuasaan. Dan hanya Yesus Kristus satu-satunya manusia ilahi, Tuhan itu sendiri, ketika ada di muka bumi pun malaikat turun dari surga semata-mata hanya untuk melayani dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tidak perlu kasak-kusuk kamu baca di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ya. Kiranya ini menjadi rema dalam kehidupan, menjadi pembuktian, menjadi perenungan bagi kita semua bahwa di luar Yesus Kristus kalian tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Yesus Kristus dunia dan isinya ini binasa. Tetapi melalui Yesus Kristus kita sanggup bertemu dengan Allah sejati, Allah yang benar, bukan Allah benda mati, buku dan batu. Melalui Yesus Kristus kita mendapatkan jaminan mulia, jaminan kekekalan, jaminan hidup dalam kerajaan Allah. Jadi bukan serba insya Allah, wallahu alam, maybe yes, maybe no. Siapa bertelinga hendaklah mendengar, bertobatlah sebelum binasa. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Ya,
Yesus Kristus sumber segala berkat kehidupan sebagai Tuhan semesta alam, mengampuni, mengasihi, dan memberikan kamu kesempatan untuk bertobat. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Saya Lina Wijaya sudah mengalami janji Kristus melalui keluarga yang dipulihkan dan dimenangkan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Soli Deo Gloria. Shalom, salam sejahtera ya. Assalamualaikum.